Alhamdulillah, Kapolda Sumatera Utara tidak mau masyarakat Sumatera Utara menjadi hina, maka dikumpullah kita di tempat ini untuk sama-sama mendengarkan tausiah. Alhamdulillah, lebih dari 48 Polres mengundang saya se-Indonesia. Inilah acara saya yang paling ramai. Masya Allah. Takbir. Saya dengar kabar karena Kapoldanya memang suka bersilaturahmi dan mengumpulkan masyarakat. Percayalah, kalau Bapak, saya selalu bilang begini, kalau ada komandan, pejabat yang tidak bisa membuat jabatannya masuk surga, maka itu paling celaka. Bu, sayangi suami, Bu. Nggak gampang itu jadi suami, apalagi kalau suaminya polisi, kasihan. Di jalan tiup asap knalpot, dimaki-maki sama pengendara, kadangkala diinjak sepatunya sama motor, di kantor dimarah-marah sama komandan, kadangkala ditunjuk perutnya, siap komandan, siap salah. Coba sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya, ngapain kau tidak lawan itu komandanmu? Apa mau dilawan dia komandan? Ini ibu-ibu ini suka menyiksa suaminya. Ayo Bu, baik sangkalah sama suami. Demi Allah, Nabi pernah jelaskan, andai saja boleh manusia sujud kepada sesamanya manusia, maka istri saya wajibkan sujud di depan suaminya. Kenapa begitu, Ustaz? Karena Ibu, kami laki-laki yang menanggung ibu dunia akhirat. Coba, kami laki-laki yang menanggung ibu dunia akhirat. Contoh, suaminya ulama, suaminya penghafal Quran, suaminya Senin Kamis puasa, suaminya pendakwah, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa Ramadan. Demi Allah, kata Al-Quran, ku ampusakum wa ahlikum nara. Orang seperti ini suaminya ulama, istrinya tidak baik sifatnya, suaminya dulu masuk neraka, baru istrinya. Beda kami laki-laki, ibu-ibu. Misal suaminya tukang rampok, suaminya koruptor, suaminya pengedar narkoba, suaminya selingkuh kiri kanan, tapi istrinya sabar, istrinya baik agamanya. Ibu disuruh pilih 7 pintu surga, kata Nabi, tadkhulul jannati bisalam. Silakan ibu pilih surga mana yang kau mau masuki. Maka baik sangkalah sama suami. Tiba-tiba masuk WhatsApp, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Baik sangka, suamiku kan polisi, melayani masyarakat dengan baik. Curi, hilang cerita sudah marah. Memang ini. Bu, ada orang curhat sama saya di Kalimantan, pengusaha sukses batu bara, tiba-tiba bangkrut. Saya tanya, Pak, bagaimana penghormatan Bapak kepada istri selama ini? Wah, itulah dia Ustadz, saya lebih senang istrinya orang daripada istriku. Tapi ya wajarlah kalau suami kadangkala tidak senang sama ibu. Gimana, ibu tidak pernah cantik di rumah, suaminya pulang daster tinggi sebelah, tidak sikat gigi, kasih bedak yang dari beras, dikasih ketimun matanya, nonton film India, dibandingkan suaminya sarungkan, dia kasih naiklah kakinya, makan kacang, pegang remote. Datang suaminya menguap, angkat ketek. Bagaimana suami mendak tekanan batin? Di kantor pelayanannya eksekutif, naik pesawat bisnis kelas, sampai di rumah pelayanan kelas ekonomi. Bagaimana suami mau betah? Bu, coba mulai sebentar malam, cantik-cantiklah. Mau pulang suami sambutlah dengan lagu Bila Kamu di Sisiku, hati rasa syahdu. Itu ibu-ibu dulu. Marah-marah suaminya, dia tidak marah. Dia dengar suaminya, kadang-kala pun suaminya marah, berantakan rumahnya, istrinya nyanyi aja, insaflah wahai manusia. Itu ibu-ibu dulu. Sekarang ibu-ibu apa lagunya? Yo ayo, ya kayak orang kesetrum. Ayo, ibu-ibu ada ndak yang jahat suaminya?
Ada juga. Dengar kata Nabi, bukan bagian dari umatku suami yang mengkhianati istrinya, selingkuh. Pak, bagaimana karir kita mau baik kalau istri yang setia di rumah mendoakan bapak kemudian khianati? Masih ingat waktu kita ijab kabul, saya terima nikahnya Ramadan binti Abdurrahman dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah yang kita jagadaikan, Allah yang kita jadikan jaminan. Lalu ketika Allah kita jadikan jaminan, lalu kita sengsarakan anak gadisnya orang, Allah pasti marah. Kapolda saja kita jadikan jaminan, marah ketika namanya kita rusak. Saya saja polisi tidak pernah merusak nama baik saya, kau justru merusak nama aku, saya pecat kamu. Apalagi Allah. Maka bapak-bapak kalau istri marah, rumusnya diam. Tidak usah. Kalau ibu-ibu ngomel, diam, biar dijelaskan, tidak masuk di akalnya. Apalagi kalau perempuan sudah bilang pokok sudah, lebih diam. Kalau perlu makan obat tidur. Ini perempuan dijelaskan satu, muncul pertanyaan dua, dijelaskan dua, muncul pertanyaan tiga, clear semuanya, dia ungkap lagi 10 tahun yang lalu. Maka lebih diam. Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan menyusui anak saya. Masih ingat waktu hamil? Masih ingat? Ya nanda. Ibu-ibu hamil tidak ada enaknya, tidur pun setengah mati. Poso, sesak napas, satu aja gayanya, gaya pasrah. Jalan aja. Ibu-ibu sudah hamil, melahirkan. Masih ingat waktu melahirkan, Bu? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri Kapolda melahirkan senyum? Enggak ada. Keluar kona. Tidak. Tetap. Ya, Bu. Paling kita laki-laki setengah matinya ketika apa? Ngidam. Masih ingat waktu ngidam? Nah, sampai ada ibu-ibu yang bapak yang minta, Ustadz, apa doanya supaya berhenti istri ngidam? Saya bilang, ngidam apa istrinya, Pak? Dia bilang, nanti dia bisa tidur dengan tenang kalau dia lihat saya di atas lemari. Saudara, dia mau bedai kau itu, berhenti kau. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 9, setengah 9 sudah naik lemari. Saya berhenti kau, tidak ada itu. Mana ada ngidam orang bule? Tidak ada. Mana ada orang ngidam orang Arab? Tidak ada. Kalau ada ngidam itu dalam Islam pasti ada hadisnya. Tidak ada itu ngidam, hanya ada di Indonesia dan Malaysia. Istri saya tuh ngidam, tidak ada ngidam, berhenti. Yang ketiga, bapak kalau marah sama istri, bayangkan bagaimana susahnya menyusui. Masih ingat waktu menyusui, Bu? Masih ingat? Susah kan? Apalagi waktu usianya 7 bulan, tumbuh giginya, Bu. Langsung membayangkan dirinya. Masih ingat, Bu? Ayo, begitu digigit apa, Bu? Ambil tempel, kau gigit saya. Tidak. Nah, lepas kena. Siang anaknya, malam bapaknya lagi. Ya, menderita. Makanya, Pak, kalau ada bapak-bapak kurang ajar sama istrinya, kata Nabi, bukan bagian dari umatku suami yang kurang ajar sama istrinya. Ya, dah. Berhentilah sangka buruk. Ya, Bu. Apalagi? Sudah. Berikut lagi, apa yang bisa memecahkan persaudaraan kita? Setelah sangka buruk, apalagi? Misal, sangka buruk, bapak polisi, tiba-tiba Kapolda mutasi, pindah, sangka baik, itulah yang terbaik. Saya dalam hidup saya selalu sangka buruk. Tamat SMA, saya daftar tentara. Saya ingin jadi akabri penerbang. Begitu tes fisik, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah waktu itu. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus akabri polisi, sekarang dia disulbar pakai 1 bunga baret merah karena dia reserse.
Saya lulus pakai baret putih. Alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, saya caramai kok semua. Apa? Ini namanya sangka baik. Jangan pernah sangka buruk. Wahai para caleg, tim sukses, kalian sudah sosialisasi, sudah melakukan visi misi, sudah menyebarkan baleho, sudah jual sawah, ternyata tidak terpilih. Percaya itu yang terbaik buat Anda. Saya 2013 ikut juga Pilwali Makassar, 10 pasang calon, saya juara 2. Orang bilang dikalah Ustaz, tidak dikalah, cuma yang menang lebih banyak suaranya dari saya. Namanya sangka baik. Sangka baik, jangan pernah sangka buruk. Tidak ada enaknya sangka buruk. Tiba-tiba kita dimutasi dari Kapolres, tiba-tiba menjadi doncok. Sangka baik, dengan tidak menjadi Kapolres, waktu Bapak lebih banyak untuk keluarga. Sangka baik. Ya. Berikutnya, yang menyebabkan putus persaudaraan, apalagi sombong. Apa itu sombong? Pakai barang mewah belum tentu. Apa sombong? Pakai barang-barang mahal belum tentu. Lalu apa itu sombong? Sombong itu ada dua. Satu, menganggap remeh orang lain. Dua, tidak mau menerima kebenaran. Sombong itu sifatnya dua. Satu, menganggap remeh orang lain. Dua, menolak kebenaran. Kenapa biasa orang sombong? Ada 4 penyebab datangnya sombong. 1, bertambahnya ilmu. 2, bertambahnya harta. 3, bertambahnya jabatan. 4, bertambahnya ibadah. Maka 4 ini potensial sangat membuat orang bisa jadi sombong. 1, bertambahnya ilmu. Siapa mereka yang bertambahnya ilmu bisa sombong? Termasuk diantaranya mereka yang banyak gelarnya. Mereka, bahkan ustadz pun ada yang sombong. Ada ustadz yang sombong, banyak. Mana ustadz yang sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Perbedaan dalam Islam wajar, itu sunnatullah, tidak bisa dipungkiri. Saya kasih contoh. Ibu-ibu, kenapa enak makan? Kenapa enak makan? Karena gigi kita beda-beda. Ada gigi seri, fungsi memotong, cak. Ada gigi taring, fungsi merobek. Makanya kalau ibu makan daging, tidak ada orang makan daging begitu. Nah, ada lagi fungsi geraham, apa? Menghancurkan. Bayangkan kalau kita semua sama, gigi kita semua gigi seri, bagaimana makannya? Repot kita makan daging. Ayo, makanya sunnatullah, perbedaan itu harus ada memang. Itu ketentuan dari Allah. Yang salah kalau kita menyalahkan pendapat orang. Contoh, melekatkan tangan setelah takbir, Allahu Akbar. Itu kan minimal 4 mazhab. 1, Allahu Akbar, antara perut dengan pusat. Yang kedua, Allahu Akbar di atas dada. Yang ketiga, Allahu Akbar di bawah pusat. Yang keempat, Allahu Akbar lurus. Mau begini silahkan, yang penting jangan kau salahkan yang begini. Mau begini silahkan, yang penting jangan kau salahkan begini. Semua benar. Kalau semua benar, mana yang salah Ustaz? Kalau kau pakai semuanya. Dia pakai 4-4, salah itu. Allahu Akbar. Salah bos. Ayo, adakah ustadz yang sombong? Mereka yang tidak mau menerima perbedaan pendapat, ceramahnya menghasut, ceramahnya menyakiti orang. Itu ustadz sombong itu. Allah tidak menyenangi sifat sombong. Kenapa? Karena hanya Allah yang boleh sombong. Dari 99 nama Allah, satu diantaranya Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kenapa? Karena hanya Allah yang tidak terbatas. Kalau ilmu, jangan sombong gara-gara ilmu. Allah cabut ilmumu, kau bisa pikun. Ayo, yang berikutnya lagi. Apalagi menyebabkan orang sombong? 2, pangkat jabatan. Kapolres, Kapolda, Wakapolda, Wakil Bupati, Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota. Jangan sombong gara-gara jabatan. Anggota DPR, jangan sombong. Kau jadi anggota DPR karena kau dipilih oleh rakyat. Wali Kota, jangan sombong. Kau jadi wali kota karena dipilih oleh rakyat. 5 tahun saja, 5 tahun. Kalau terpilih lagi 10 tahun, tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Mau sombong Kapolres, jangan sombong, ada batasnya. Apa? Pensiun. Biar kau sepupu dengan Kapolri, pensiun, keluar, tongkat komando kasih orang lain. Jangan sombong. Apalagi yang membuat orang sombong setelah jabatan? Apa? Harta. Jangan sombong gara-gara harta. Ingat Palu, Donggala. Pernah saya diundang ceramah orang Palu, kaya, mentereng dia punya rumah. Sekejap hancur rumahnya. Begitu saya ke sana lagi, hidup di bawah tenda.
Jangan sombong. Kalau Allah marah, okelah kau punya harta, kau punya mobil, kau punya jabatan, Allah marah, kasih penyakit. Akhirnya apa? Banyak orang kaya, banyak duitnya, tidak ada bisa dia makan. Dilarang makan nasi. Tabungannya 7 miliar, tapi dilarang makan nasi. Apa enaknya? Dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan daging, dilarang makan yang asin-asin. Apa saja bisa dia makan? Ubi rebus. Duitnya 7 miliar, hanya bisa makan ubi rebus. Mobilnya 1 miliar, tapi baru 1 jam di atas mobil stres. Hati-hati, kiri-kiri, mati kita, brek, mati kita. Itu kok disiksa itu. Ayo, jangan sombong gara-gara harta. Dan yang keempat penyebab sombong adalah bertambahnya amal ibadah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah penyebab putusnya persaudaraan. Yang berikutnya, apa pula hebatnya kalau banyak teman? Ustaz, saya banyak teman, tidak ada musuh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apa hebatnya ketika banyak teman? Satu, banyak teman murah rezeki. Saya selalu bilang begini, saya tidak banyak duit, tapi banyak teman saya. Teman saya banyak duitnya. Kemana-mana saya di Sulawesi gratis. Saya ke pasar, ibu, istri saya itu senang betul kalau saya ke pasar. Kenapa? Saya baru turun dari mobil, sudah ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada yang isi beras, ada yang isi ikan. Begitu saya mau bayar, berapa? Nggak usah Ustaz. Nggak enak, masih pagi-pagi Pak Ji. Nggak usah Pak Ustaz. Dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Yang ketiga, banyak teman, gampang selesai masalah. Banyak teman, gampang selesai persoalan. Saya misalnya ke Polres, ngurus perpanjangan izin, baru turun dari mobil, sudah dilihat sama Kapolres. "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." "Siap komandan." "Kenapa Ustaz?" "Perpanjangan SIM komandan." Kapolres panggil Kasat Lantas. Bantu selesaikan izinnya Ustaz, SIM-nya, bantu cepat. Jangan kau minta uangnya Ustaz, berdosa uang Ustaz kau makan. Coba, gampang selesai. Banyak teman, gampang selesai masalah. Yang ketiga, banyak teman, banyak yang doakan. Seperti ini, banyak teman saya. Ketika saya selesai ceramah, saya minta didoakan. Berapa orang yang mendoakan sehingga Allah mendengarkan doa saya. Yang keempat, banyak teman, insya Allah banyak teman gampang terpilih pilkada. Banyak teman gampang terpilih pilcaleg. Maka bodoh seorang pejabat publik, keliru seorang pejabat publik kalau dia menjadi politisi lalu dia memperbanyak musuh. Banyak teman, banyak persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menjelaskan, innamal mu'minuna ikhwa. Umat Islam itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Ibu-ibu, coba lihat tangan kita. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garu. Iya toh? Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garu. Gatal dua-duanya kerjasama. Coba lihat, kita jalan malam-malam, tahan tuh kakinya, kaki tahan tuh, langsung mulut berteriak, waduh sakitnya, mata mencari mana yang luka, mulut meniup, tangan mencari dan mengobatinya. Tidak ada orang jalan kakinya, tahan tuh, rasa, satu suruh kopi jalan kau terus, jalan kau. Begitu mestinya kita di Sumatera Utara. Bapak masyarakat Sumatera Utara, sampaikan kepada orang, jangan kau ganggu Kapoldaku, jangan kau ganggu polisiku, jangan kau ganggu tentaraku, jangan kau ganggu pejabatku, kau ganggu mereka. Kami masyarakat Sumatera Utara kau lawan. Begitu juga sebaliknya, polisi berkata, jangan kau ganggu masyarakat saya, jangan kau ganggu masyarakat Sumatera Utara, kau ganggu mereka, saya tembak kepalamu, saya penjara kau. Begitu mestinya, satu sakit yang lain ikut merasakan. Itu yang disebut persaudaraan. Bapak, saudara-saudara sekalian, tidak ada untungnya berpecah belah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umat ini harus bersatu. Terjadi unjuk rasa di negeri Jasmania. Apa sebabnya? Terjadi sangka buruk, kata tangan, mulut. Mulai hari ini saya tidak mau menyuap kau. Kenapa? Setengah mati ku suap kau mulut. Kenapa perut kenyang? Dia tidak bekerja, kok dia kenyang? Kata kaki, betul, saya setengah mati melangkah, kenapa perut kenyang, dia tidak bekerja? Kata mata, betul semua sampean, saya setengah mati mencari mana yang enak, kenapa perut kenyang? Akhirnya apa? Rapat darurat. Rapat darurat memutuskan, mulai hari ini mogok makan. Akhirnya apa? Tidak mau mengunyah, tidak mau mencari. Hari pertama masih bertahan, hari kedua mulai gelisah, hari ketiga matanya pun tidak bisa dibuka. Akhirnya rapat darurat lagi. Mulai hari ini mogok makan berhenti.
Kenapa? Memang perut kenyang, tapi dia tidak kenyang sendiri, dia hanya kenyang sesaat, setelah itu dia bagi-bagi ke seluruh tubuh sehingga kita bisa bekerja. Maka kalau Provinsi Sumatera Utara ini mau berbahagia, mau damai, maka tidak boleh ada yang kenyang-kenyang sendiri. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pada akhirnya Islam sangat melarang perpecahan. Di akhirat kelak, mereka yang rugi adalah mereka yang memecahkan persaudaraan. Kalau Sumatera Utara ribut, siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Apa orang yang ada di Makassar rugi? Tidak. Siapa yang rugi? Orang di sini. Maka ketika ada orang yang mencoba mengganggu kesentraman kita, maka kita harus menjaga dan melawannya rame-rame. Tapi alhamdulillah saya dengar di Sumatera Utara ini tidak akan pernah terjadi keributan gara-gara sara. Alhamdulillah. Ya, ibu bapak, tidak ada untungnya berpecah belah. Percayalah itu. Maka Islam hadir, agama semua mengajarkan. Tidak Nasrani, Buddha, Konghucu, Islam semua mengajarkan tidak boleh berpecah belah. Oleh karena itu, Polda Sumatera Utara mengajak kita datang ke tempat ini. Tujuannya apa? Agar kita melewati pemilu ini dengan tenang. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sebelum saya akhiri, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Sebelum saya akhiri, saya mau tanya, ibu-ibu punya handphone? Punya handphone? Bapak-bapak punya handphone? Handphone itu kalau dipakai terus, kenapa ibu? Kenapa? Lobet. Kalau lobet diapain? Cas. Kalau tidak dicas, kenapa? Kalau mati masih bisa dipakai? Tidak. Coba kalau handphone lobet cas 1 jam full, berarti masih bagus handphonenya. Lobet cas 1 jam masih lobet, cas 5 jam masih lobet, cas sampai pagi masih lobet. Berarti HP-nya sudah rusak. Alhamdulillah, baru saja selesai saya cas bapak ibu, 1 jam 10 menit. Yang ketawa, saya serius ini. Coba kalau selesai dengar ceramah ini, besok dia tidak lagi melanjutkan sifat-sifat hoax. Besok dia cari musuhnya, dia baik-baikan, dia bersaudara lagi, dia hilangkan perbedaan. Maka itulah yang Allah sanjung dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina isa sukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang baik imannya, selesai dengar dakwah, mereka menjadi lebih baik. Ini semualah kita nanti. Tapi kalau sebaliknya, selesai dengar ceramah, apa dia bilang? Apa itu Ustaz? Ceramah kiri kanan, apa itu? Dah enak ceramahnya itu, dah usah lagi kau panggil. Kenapa? 4 dia bahas, saya terus dia kena. Nah ini kalau begini, besok dia tetap menyebarkan hoax, besok dia tetap bermusuhan. Maka inilah yang Allah sindir dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah, kau ceramai atau tidak, kau nasihati atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Bahkan ayat berikutnya Allah jelaskan, mereka lebih hina dari binatang. Tahu binatang ibu? Bapak-bapak tahu binatang? Ibu saya di kampung sampai sekarang masih jual beli kambing. Itu kambing ibu saya kalau ada nakal, dia ganggu temannya, dia panggil penjaganya, jual itu, jual, mengganggu temannya. Sampai di pasar tidak ada yang beli. Haji, tidak laku haji. Bawa pulang, potong, kita makan sama-sama. Kambing, nakal, jual. Tidak laku, potong. Dagingnya bisa jadi sate. Kulitnya bisa jadi perhiasan. Ekornya jadi sop buntut. Kakinya sop kikil. Lidahnya sop lidah. Pipinya sop pipi. Tanduknya perhiasan. Semua dipakai. Kambing, nakal, jual. Tidak laku, potong, kita makan sama-sama. Tapi kalau ada masyarakat Sumatera Utara nakal, suka ganggu, nyebar hoax, pengangguran, busuk kalipatnya, busuk mulutnya, bau keteknya, mau diapa? Jual. Siapa mau beli? Ayo potong. Siapa mau makan? Inilah yang Allah sindir, mereka lebih hina dari binatang. Alhamdulillah, Kapolda Sumatera Utara tidak mau masyarakat Sumatera Utara menjadi hina, maka dikumpullah kita di tempat ini untuk sama-sama mendengarkan tausiah. Alhamdulillah, lebih dari 48 Polres mengundang saya se-Indonesia. Inilah acara saya yang paling ramai. Masya Allah.
Takbir. Saya dengar kabar karena Kapoldanya memang suka bersilaturahmi dan mengumpulkan masyarakat. Percayalah, kalau Bapak, saya selalu bilang begini, kalau ada komandan, pejabat yang tidak bisa membuat jabatannya masuk surga, maka itu paling celaka. Coba kalau saya Kapolda, salat subuh di masjid, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, saya tanya, mana kabit humas sini? Tidak ada. Oh, besok pasti dicerita sama anggota, kau dicari sama Kapolda, besok belum azan sudah ada di masjid. Coba, kenapa? Jabatan itu mesti ada kekuatan, maka diajaklah orang untuk masuk ke dalam surga. Insya Allah. Bapak kalau selama menjabat selalu melakukan ini, Pak, Bapak cuma bukan dapat bintang di dunia, tapi insya Allah bintang di akhirat. Tidak cukup dengan amin, tapi kita tidak lanjuti. Tapi ini pun biar Kapoldanya mau, kalau masyarakatnya tidak mau, tidak cocok juga. Maka ini bersambut gayung ini luar biasa. Kenapa ceramah kita enak di sini? Karena kita bersatu. Saya hebat ceramah di sini karena ada yang dengar. Ya. Kenapa ibu tenang duduk tenang di sini? Karena ada ibu dengar. Biar saya jago ceramah tapi tidak ada yang dengar. 2 jam saya di sini tata tidak ada yang dengar, lewat orang. Sudah lama itu sakit, Pak Ustaz. Itulah enaknya persaudaraan. Bapak, saudara-saudara sekalian, sebelum kita akhiri, mari kita doakan, kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamanya kita ikhlaskan untuk Polda Sumatera Utara dan seluruh jajarannya, agar diberikan kekuatan lahir dan batin, kekuatan fisik dan spiritual untuk mengawal pemilu ini dengan sukses damai, sehingga kita mendapat pemimpin yang betul-betul hanya takut kepada Allah dan mencintai rakyatnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.